masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk boleh memenuhi, memuaskan kerinduan kita. Dan Dia juga boleh menuntun, memimpin langkah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Jesus. Terpujilah namamu Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya
Penuhi kami Tuhan, penuhi. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersuka cita untuk kita bisa bertemu lagi, untuk kita saat teduh bersama, untuk kita bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan adalah di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti orang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah saudara, dalam ayatnya yang ke-39 di sini dikatakan Yesus, roh itu belum datang. Itu pada waktu disampaikan dalam firman Tuhan ini. Tetapi pada saat ini Roh Kudus itu sudah ada di dalam dunia dan sudah datang. Itu terus menghampiri setiap kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, biar pagi hari ini kita mengerti dan memahami tentang artinya penyertaan Roh Kudus, peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Dan ini sangat berarti sekali, sangat penting sekali saudara. Karena kita tanpa berjalan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin kita bisa mampu untuk melakukan segala sesuatu, tapi tanpa tuntunan dari Roh Kudus. Mungkin yang kita lakukan sekuat tenaga ataupun apa yang dengan kita lakukan, itu tetapi tidak dengan tuntunan daripada Allah kita. Mungkin Tuhan tidak berkenan di hadapan kita. Nah Tuhan Yesus datang tidak sekedar menyelamatkan orang percaya dari hukuman akibat dosa, namun juga memberikan rohnya diam di dalam kita, agar kita mampu hidup sesuai rencana Tuhan. Nah ini saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita untuk senantiasa bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah tanpa itu, tanpa peranan Roh Kudus, mungkin kita hanya berjalan dengan akal pikiran kita, dengan kemampuan kita, tapi belum tentu Tuhan itu berkenan di hadapan kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya pasti memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya untuk apa? Yang jelas pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih tujuan Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang? Yang pertama tujuannya adalah mampu hidup benar. Menjadikan orang-orang percaya itu hidup benar. Hidup benar itu adalah hidup yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ini saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu dia melakukan kehendak Bapanya yang ada di sorga. Makananku ialah melakukan kehendakmu, yaitu melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Demikian juga Tuhan Yesus datang itu roh kebenaran itu. Dia memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Jadi seakan-akan kalau kita orang percaya itu akan diberikan kepekaan apabila kita hendak melakukan sesuatu yang salah, yang melenceng dari firman Tuhan. Roh itu akan mengingatkan kita, akan memimpin kita kepada kebenaran. Nah sebagai orang percaya pasti kita akan mempunyai satu kepekaan lebih. Untuk senantiasa bisa dengar-dengar akan suara Tuhan. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, godaan itu banyak sekali. Makanya roh itu akan terus mengingatkan kita dan memberikan kita, memampukan kita untuk kita senantiasa masuk dalam jalurnya Tuhan dalam kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus. Dalam Matius 3 ayat yang ke-16, ini contoh. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah ini, setelah Tuhan Yesus dibaptis itu sepenuhnya, sebagai contoh sepenuhnya menjadi milik Kristus dimeteraikan, menjadi milik Tuhan sepenuhnya dimeteraikan. Kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah ini, setelah penuh dengan Roh Kudus, dia dicobai, dibawa ke atas bukit untuk dicobai. Ini Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Dan setelah berpuasa 40 hari, ini ayat Matius 4 ayat yang ke-2 sampai 4-nya. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah ini saudara, setelah penuh dengan Roh Kudus, kalau kita berpuasa, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi untuk menerima kuasa, kita harus mendapatkan waktu pencobaan. Itu untuk menguji seberapa besar iman dan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, memberikan kuasa menjadi saksi. Nah ini saudara, untuk mendapatkan kuasa, kita harus mendapatkan satu pencobaan. Dicobai, diizinkan masalah boleh terjadi atas setiap kehidupan kita. Tetapi tujuannya hanya untuk kita menerima kuasa daripada Allah kita. Itu untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas setiap kita. Kemudian hal yang ketiga, yaitu menolong orang percaya untuk berdoa. Apabila kita sulit untuk berdoa, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Roh itu akan menuntun kita di dalam kita bisa berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Roh itu akan membantu kita. Mungkin kita dalam kita berdoa, kita kehabisan kata-kata ataupun kita tidak bisa melakukan apapun, tetapi Roh Kudus itu akan menolong segala kelemahan-kelemahan kita, hal-hal yang tidak terucapkan dalam diri kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita akan mengakhiri dalam sharing saat teduh untuk hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala tuntunan-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Urapi kami ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, umat-Mu dimanapun kami ada, supaya hari-hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami kemanapun kami ada. Tuntun kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu pada zaman ini, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.